Pemirsa, Anda masih bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah, Bang Firdaus Ali. Bang Firdaus, tadi kan kita sudah membahas bahwa memang bagaimana Bang kasus di Lampung Tengah sendiri, apakah menurut Abang sudah cukup teratasi COVID-19 di Lampung Tengah, Bang Firdaus? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah teratasi dengan baik ya. Jadi kita masih mendengar memang ada beberapa kasus, tapi tidak seperti dulu kan. Kalau dulu tiap hari kita dengar ada kasus, kalau sekarang mungkin 2 bulan, 3 bulan kita dengar memang ada 1 atau 2. Jadi penurunannya sangat jauh. Mungkin itu juga karena peran serta dari berbagai pihak dalam hal mensosialisasikan ataupun melaksanakan daripada protokol kesehatan ya. Baik. Selain protokol kesehatan, tentu saat ini pemerintah masih terus gencar untuk vaksinasi, ya Bang Firdaus ya. Lantas bagaimana vaksinasi di Lampung Tengah sendiri, Bang Firdaus? Eh, Menurut pengamatan saya, untuk vaksinasi di Lampung Tengah, untuk yang usia dewasa ya sampai orang tua itu kita sudah mencapai di atas 80%. Kemudian untuk anak-anak itu memang masih sekitar 50%. Nah, oleh karena itu kita berharap juga peran serta dari semua pihak, khusus dari keluarga ya, keluarga dari anak-anak yang sekolah misalnya, bahwa vaksinasi itu sangat penting untuk kesehatan di masyarakat Lampung Tengah. Oleh karena itu mungkin bisa dibantu untuk supaya mempercepat proses vaksin itu. Karena banyak pihak dari unsur TNI, dari Polri, dari unsur pemerintah daerah, semua sudah melakukan proses pelaksanaan vaksinasi, yang mana itu dilaksanakan oleh instansi masing-masing. Oleh karena itu, peran serta dari semua pihak, bagaimana proses vaksinasi itu bisa dapat cepat terlaksana, presentasinya bisa semakin bertambah, mudah-mudahan Lampung Tengah tambah baik, tambah sehat masyarakatnya kan, itu. Baik, berarti bersinergi menjadi salah satu kunci kesuksesan vaksinasi ya, Bang Iya, Firdaus ya. Tadi kan masih banyak vaksinasi anak yang belum mencapai angka lebih dari 80% begitu ya. iya. Menurut Anda, Bang Firdaus, apa kendala yang menghambat vaksinasi anak ini? Mungkin masih ada kebimbangan atau keraguan-raguan dari pihak wali murid ya ataupun orang tua dari anak, bagaimana vaksin itu bisa diterima oleh tubuh si anak atau tidak. Jadi saya rasa itu tetap perlu banyak sosialisasi dari instansi terkait, dari pihak kesehatan, bagaimana itu bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa uh, ada yang lebih penting dari vaksin yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Menurut pandangan Anda, apakah kesadaran masyarakat akan vaksinasi ini sudah baik dalam Lampung Tengah sendiri, Bang Firdaus? Sebenarnya saya bisa katakan sudah cukup baik karena capaian untuk usia dewasanya itu sudah di atas 80 sampai 85% mungkin yang terakhir ya. Jadi keaktifan masyarakat dalam hal vaksin itu sudah di atas standar daripada yang diharapkan oleh pemerintah daerah waktu itu yang menjadi target. Karena target pemerintah waktu itu kita 80%. Nah, jadi itu sudah tercapai. Baik, lalu kita bergeser sedikit, Bang Firdaus. Sebagai wakil rakyat tentu Anda mendapatkan masukan dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat di Lampung Tengah sendiri. Apakah yang menjadi mayoritas keluhan gitu ya, keluhan terbanyak dari masyarakat di Lampung Tengah sendiri? Kalau yang masih banyak tuh pasti sarana prasarana infrastruktur ya. Kemudian langkah-langkah pemerintah ini yang mereka harapkan itu ada percepatan dalam hal pembangunan. Kemudian ya itu juga perlu peran dari pihak desa, pihak kecamatan, bahwa proses sarana prasarana infrastruktur itu tidak bisa instan, tapi harus ada tahapan-tahapan ataupun proses yang dilalui oleh pemerintah daerah, bagaimana sarana prasarana infrastruktur itu bisa
tercapai di wilayah desa dan kecamatan di Lampung Tengah itu. Sejauh Anda memandang, Bang Firdaus, apakah infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah ini sudah baik atau masih harus banyak yang dibenahi? Saya melihat sih kalau masuk kategori baik belum ya, karena masih banyak yang harus dibenahi. Eh, Masih ada sekitar mungkin 30-35% itu sarana prasarana infrastruktur kita belum memadai. Jalan-jalan masih ada yang rusak ya kan. Tapi untuk mencapai 100% juga saya rasa bukan hal yang mudah. Oleh karena itu yang penting dia adalah komitmen daripada pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan sarana prasarana infrastruktur itu bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian percepatannya juga ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat dan lebih baik. Gitu. Selama ini mungkin daerah mana yang menurut Anda buruk infrastrukturnya dan memang harus segera dibenahi, Bang Firdaus? Kita di wilayah timur ya, wilayah timur itu kalau saya lihat memang kondisinya yang paling parah saat ini. Tapi kita juga mendengar ada informasi kabar bahwa tahun ini akan ada penanganan pembangunan jalan. Itu kalau nggak salah puluhan kilo jumlahnya dari Bandar Jaya sampai Bandar Mataram, kemudian dari Kota Gajah sampai Seputi Surabaya. Nah, mudah-mudahan itu memang betul-betul bisa terlaksana di tahun ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung Tengah dengan baik itu. Baik, Bang Firdaus, kita tahan sejenak, Bang Firdaus. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.